Apa yang kalian pikirkan saat mendengar San Marino? Negara San Marino adalah sebuah negara kecil di Eropa Selatan yang wilayahnya terkurung oleh wilayah dari negara Italia. Karena hal tersebut, San Marino sering disebut sebagai negara di dalam negara. Berada di daerah pegunungan, San Marino memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Jika hari cerah, dari atas San Marino kalian bisa melihat jalanan yang menuju ke negara Kroasia. Meskipun termasuk negara kecil, San Marino justru sudah lama mendunia sebagai tempat penyelenggara lomba balap motor paling bergengsi di dunia, yaitu MotoGP, dan lomba balap mobil paling bergengsi di dunia, yaitu Formula One atau F1. San Marino disebut juga sebagai negara tertua di dunia, karena sejak pertama kali didirikan, negara ini tetap mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya. Lebih lengkap tentang negara San Marino, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Secara resmi, nama dari negara ini adalah Republik San Marino. San Marino dikenal juga dengan sebutan Most Serene Republic of San Marino atau Republik paling tenang San Marino. San Marino adalah sebuah negara kantong atau disebut enclave, karena seluruh wilayah dari negara ini dikelilingi oleh wilayah satu negara, atau bahasa sederhananya adalah wilayah negara ini berada di dalam negara lain atau negara di dalam negara. San Marino adalah salah satu dari 3 negara di dunia yang sepenuhnya tertutup oleh negara lain. Negara lainnya adalah Vatikan jika dihitung sebagai sebuah negara, dan satunya lagi adalah negara Lesotho yang dikelilingi Afrika Selatan. Wilayah San Marino sepenuhnya dikelilingi oleh negara Italia. Negara ini berbatasan dengan Provinsi Rimini di bagian utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Urbino dan Pesaro, Italia. San Marino adalah sebuah negara mikro atau microstate. Wilayah dari negara yang terletak di sisi timur Laut Pegunungan Apennine ini hanya memiliki luas sekitar 61,2 km persegi. Jika kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas negara ini tidak lebih besar dari luas kota Mataram yang ada di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan luas wilayahnya, San Marino adalah negara terkecil kelima di dunia dan terkecil ketiga di Eropa setelah Vatikan dan Monaco. San Marino City adalah nama ibu kota dari negara San Marino, dan kota terbesarnya adalah kota Dogana. Negara ini dihuni oleh sekitar 34.232 jiwa, dengan 97% dari penduduknya adalah pemeluk Katolik. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Italia. Meskipun dalam kapasitas tidak resmi, bahasa Romagnol yang merupakan bahasa historis masih ada pada beberapa masyarakat. Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik parlementer. Negara ini dipimpin oleh Kapten Regent atau Kapten Bupati sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Tidak hanya satu Kapten Bupati, negara ini dipimpin oleh 2 orang sekaligus Kapten Bupati yang dipilih setiap 6 bulan sekali oleh anggota dewan atau parlemen. Praktek memiliki 2 kepala negara seperti konsul Romawi yang sering dipilih dalam pemilihan umum diturunkan langsung dari adat istiadat Republik Romawi. Diperkirakan penduduk daerah tersebut berkumpul ketika pemerintah Romawi runtuh untuk membentuk pemerintahan yang belum sempurna untuk perlindungan mereka sendiri dari kekuasaan asing. San Marino diklaim sebagai negara republik konstitusional tertua di dunia. Negara ini didirikan oleh Saint Marinus pada tahun 301 Masehi. Negara ini juga dianggap memiliki dokumen pemerintahan tertulis paling awal yang masih berlaku. Dalam hubungan internasional, San Marino adalah anggota masyarakat internasional yang merdeka dan berdaulat. Negara ini merupakan anggota penuh dari organisasi-organisasi internasional seperti PBB, WHO, UNESCO, WTO, IMF, Dewan Eropa, Komite Palang Merah Internasional, dan beberapa organisasi internasional lainnya. Negara ini juga menjalin hubungan bilateral dengan beberapa negara lain di dunia dan salah satunya dengan Indonesia. Kedua negara ini menjalin hubungan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan pariwisata. Dalam hal ekonomi, perekonomian San Marino terutama didasarkan pada sektor keuangan, industri, jasa, dan pariwisata. Industri utama negara ini meliputi perbankan, elektronik dan keramik, serta produk pertanian utamanya adalah anggur dan keju. Negara ini mengimpor barang-barang kebutuhan pokok dari negara tetangganya yaitu Italia.
Sektor pariwisata memberikan kontribusi lebih dari 22% untuk pendapatan negara ini. Meskipun termasuk negara kecil, namun banyak pemandangan indah yang ada di San Marino. Mulai dari hutan, menara benteng, dan pusat perbelanjaan hingga pasar abad pertengahan. Objek wisata yang paling terkenal di San Marino adalah Roccaguayta dan Torre Sesta. Di tempat ini terdapat dua menara benteng yang terletak di punggung bukit di puncak Gunung Titano. Selain itu, San Marino juga mempunyai destinasi wisata berupa kota-kota yang menarik bagi para wisatawan. Antara lain adalah kota Faetano, Monte Giardino, Borgo Maggiore, dan kota Serravalle yang merupakan kota terbesar di negara bagian dan terletak di kaki pegunungan Apennine. Mata uang resmi dari negara ini adalah Euro, meskipun San Marino bukan negara anggota Uni Eropa. Sejarah San Marino. Menurut kepercayaan tradisional, negara San Marino didirikan oleh seorang tukang batu Kristen bernama Dalmatia Marino yang kemudian dikenal sebagai Saint Marinus. Pada tahun 257 Masehi, Saint Marinus mencapai wilayah Rimini setelah meninggalkan tempat asalnya di Pulau Rab yang saat ini menjadi wilayah dari Kroasia. Di Rimini, Saint Marinus bekerja sebagai tukang batu untuk sementara waktu. Dia kemudian terpaksa harus melarikan diri setelah adanya penganiayaan besar terhadap orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Kekerasan tersebut terjadi setelah adanya dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Diocletian. Dalam pelariannya, Saint Marinus bersembunyi dan akhirnya menetap di Gunung Titano. Sebelumnya, Gunung Titano dimiliki secara pribadi oleh Lady Felicita. Legenda mengatakan bahwa Saint Marinus memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika Saint Marinus berhasil menyembuhkan putra Lady Felicita dari sakitnya, dia kemudian dihadiahi wilayah Gunung Titano. Bersama komunitas Kristennya, Saint Marinus kemudian mendirikan sebuah gereja di wilayah tersebut. Dia menjadi pemimpin komunitas orang-orang Kristen yang mencari perlindungan dari kaisar. Pada tahun 301 Masehi ketika Saint Marinus meninggal, kata-kata terakhirnya kepada para pengikutnya adalah, "Aku meninggalkanmu bebas dari kedua pria itu." Kedua pria yang dimaksud adalah Kaisar Romawi dan Paus dari orang Kristen awal. Kata-kata tersebut kemudian mendorong para pengikutnya untuk mendeklarasikan diri dan terlepas dari kedua kekuatan yaitu Kekaisaran Romawi dan negara kepausan. Untuk mengenang dan menghormati Saint Marinus, wilayah tersebut kemudian diganti namanya menjadi Tanah San Marino dan diubah menjadi namanya yang sekarang yaitu Republik San Marino. Pada tahun 1320, komunitas Kisah Nova memilih untuk bergabung dengan negara tersebut. Dan pada tahun 1463, beberapa komunitas lain juga turut bergabung ke dalam San Marino. Komunitas tersebut antara lain adalah komunitas Faetano, Fiorentino, Monte Giardino, dan Serravalle. Selama era feodal, San Marino telah beberapa kali diduduki oleh militer asing, dan masing-masing hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1503, wilayah ini diduduki oleh Cesare Borgia yang merupakan politisi dan pemimpin tentara bayaran asal Italia. Namun pendudukannya hanya berlangsung selama beberapa bulan dan berakhir ketika ayah Cesare meninggal. Di tahun 1543, Fabiano di Monte San Savino, keponakan dari Paus Julius III, berusaha untuk menaklukkan negara tersebut, namun pasukannya gagal karena tersesat dalam kabut tebal. Karena menghadapi banyak potensi ancaman selama periode ini, kemudian ditandatanganilah perjanjian perlindungan dengan Paus Clemens VIII pada tahun 1602. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1631. Di tahun 1739, Kardinal Giulio Alberoni menggunakan kekuatan militer untuk menduduki negara tersebut dan memberlakukan konstitusi baru serta memaksa San Marino untuk tunduk kepada pemerintah negara kepausan. Namun terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang San Marino. Dan akhirnya sekitar 3 bulan setelah pendudukan, Paus mengakui hak San Marino dan memulihkan kemerdekaan negara tersebut pada tanggal 5 Februari tahun 1740. Negara ini juga pernah hampir dikuasai oleh pasukan Napoleon pada tahun 1797. Namun berkat dari salah satu bupati wilayah tersebut yaitu Antonio Onofri yang berhasil mendapatkan rasa hormat dan persahabatan dari Napoleon. Napoleon justru berjanji untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan San Marino, bahkan menawarkan untuk memperluas wilayah San Marino sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun tawaran Napoleon tersebut ditolak secara sopan oleh para bupati San Marino.
Negara tersebut diakui oleh Napoleon pada Perjanjian Tolentino pada tahun 1797 dan oleh Kongres Wina pada tahun 1815. Pada abad ke-19, selama periode penyatuan Italia, wilayah San Marino menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang dianiaya karena dukungan mereka untuk unifikasi. Termasuk diantaranya adalah Giuseppe Garibaldi, yang merupakan tokoh yang berkontribusi pada penyatuan Italia dan penciptaan kerajaan Italia. Selama era Perang Dunia Pertama dan Kedua, San Marino memilih untuk bersikap netral. Di tahun 1944, San Marino menjadi tempat pertempuran antara pasukan sekutu dengan pasukan Jerman. Perang tersebut dikenal juga sebagai Perang Monte Pulito. Setelah perang berakhir, pasukan sekutu menduduki wilayah tersebut. Namun hanya sekitar 2 bulan sebelum akhirnya mengembalikan lagi kedaulatan Republik San Marino. Itulah sejarah tentang San Marino. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 15 fakta tentang negara San Marino. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, nama negara San Marino diambil dari nama San Marinus untuk mengenang jasa dan menghormati dirinya. Awalnya wilayah ini dinamai dengan Tanah San Marino dan kemudian diubah menjadi Republik San Marino. Bendera San Marino yang digunakan saat ini secara resmi diadopsi pada tanggal 6 April tahun 1862. Bendera San Marino terdiri dari 2 warna, yaitu warna putih dan biru. Arti warna pada bendera tersebut adalah kedamaian yang dilambangkan dengan warna putih dan kebebasan yang dilambangkan dengan warna biru. Di tengah bendera tersebut terdapat lambang nasional dari negara San Marino. San Marino secara resmi didirikan pada tanggal 3 September tahun 301 Masehi dan negara ini diklaim sebagai negara republik konstitusional tertua di dunia, dan konstitusi yang disahkan pada tahun 1600 dianggap sebagai konstitusi tertua di dunia yang masih digunakan. Wilayah San Marino didominasi oleh daerah pegunungan dengan medan yang terjal. Hal tersebut merupakan salah satu faktor negara ini sulit untuk ditaklukkan oleh kekuatan asing. Gunung Titano adalah pusat dari negara San Marino. Titik tertinggi dari negara ini berada di gunung tersebut dengan ketinggian mencapai 749 meter di atas permukaan laut. Gunung Titano dan pusat bersejarah San Marino juga merupakan situs warisan dunia oleh UNESCO. Pemandangan di sekitar Gunung Titano terkenal sangat menakjubkan yang terkenal membentang sampai ke Laut Adriatik. Gunung ini memiliki 3 puncak, dan setiap puncak memiliki sebuah menara yang diabadikan pada bendera negara tersebut. Menara tersebut adalah Guaita, Cesta, dan Montale. Pada tahun 1861, melalui sebuah surat yang dikirimkan kepada Kapten Bupati San Marino, Presiden Amerika saat itu yaitu Abraham Lincoln mengungkapkan kekagumannya kepada San Marino. Dalam surat tersebut dia mengatakan, meskipun wilayah Anda kecil, namun negara Anda adalah salah satu yang paling dihormati sepanjang sejarah. Sebagai tanggapan dari pemerintah San Marino, Abraham Lincoln diberikan status keluarga negaraan terhormat San Marino. Napoleon yang awalnya ingin menduduki wilayah San Marino, kemudian justru mendukung negara tersebut dan menawarkan bantuan untuk memperluas wilayahnya. Namun tawaran Napoleon tersebut ditolak secara halus oleh pemimpin San Marino. Selain itu, Napoleon juga mengeluarkan perintah yang membebaskan warga San Marino dari segala jenis pajak dan memberi mereka 1000 kuintal gandum dan 4 buah meriam. Pasukan militer San Marino termasuk yang terkecil di dunia, dan urusan pertahanan nasional negara ini merupakan tanggung jawab angkatan bersenjata Italia. San Marino mengimpor barang-barang kebutuhannya dari negara tetangganya yaitu Italia. Selain itu, 80% dari produk ekspor San Marino diekspor ke Italia. San Marino adalah salah satu negara terkaya di dunia dalam hal PDB per kapita, dengan angka yang sebanding dengan kawasan Eropa yang paling maju. Negara ini dianggap memiliki ekonomi yang sangat stabil, dengan salah satu tingkat pengangguran terendah di Eropa. Negara ini juga tidak memiliki hutang luar negeri dan memiliki surplus anggaran. San Marino juga dianggap sebagai salah satu surga pajak dunia. Kebijakan penarikan pajak yang relatif rendah di negara ini menarik para investor asing untuk menginvestasikan modal mereka di negara ini.
Orang San Marino lebih senang disebut dengan Samarineses daripada orang Italia, meskipun keduanya tinggal pada wilayah semenanjung yang sama dan berasal dari etnis yang sama. Hal tersebut dikarenakan orang Samarineses bangga dengan fakta bahwa mereka adalah bagian dari Republik Merdeka. Angka harapan hidup orang-orang San Marino dikategorikan salah satu yang tertinggi di dunia. Usia rata-rata dari orang San Marino adalah 83,5 tahun. San Marino adalah satu-satunya negara di dunia dengan jumlah kendaraan lebih banyak dari jumlah manusianya. Itulah sejarah dan fakta tentang negara San Marino, sebuah negara kecil di Eropa yang tetap mempertahankan status dan kebanggaan mereka. Hingga saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki kestabilan ekonomi dan politik. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.